Islam itu menghina keyakinan orang haram hukumnya. Mencela haram, nggak boleh. Kita udah tuntas dengan masalah toleransi itu, tuntas. Kita punya ayat lakum dinukum. Maksa orang masuk Islam nggak boleh. Ini sedang ada bencana misalnya, wah ada banjir badang macam, datang kita ke situ, ya. Kemudian kita bikin makanan karena butuh makanan pokok, kita buat di sini rumah RKM Musyawarah bikin biskuit, mereknya merek syahadat la ilaha illallah, dengan harapan ketika dimakan langsung masuk Islam. Itu dosa, nggak boleh. Ya, baik dari paksaan halus apalagi kasar. Yang kasar itu ada, dikasih obat yang dosisnya tinggi, nanti minta lagi harus pindah agama. Ya, kalau enggak dikasih obatnya, itu pernah terjadi di beberapa tempat di Afrika, ada yang begitu. Ya, nah itu tidak boleh di Islam. Kalau ada yang begitu nggak boleh. Anda dokter nih, ada pasien non muslim datang, dikasih obat yang sengaja dosisnya tinggi supaya datang lagi, dan tergantung kepada Anda. Syahadat dulu, kalau nggak syahadat nggak saya suntik, ya kan, dosa itu, ya nggak boleh. Ya, atau misalnya mengada-ngada, ya, oh wudu deh Pak, kalau Bapak wudu minum obat ini langsung sembuh, padahal memang obatnya harus itu misalnya, itu dosa, nggak boleh. Islam itu indah, Islam itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakir Rahman Aziz. NIM saya 101012400198. Saya dari kelas TT 4807. Jurusan saya S1 Teknik Telekomunikasi. Kali ini saya akan berceramah tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Apa itu pengertian toleransi? Toleransi dalam kehidupan beragama adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan, ibadah, dan ajaran agama lain tanpa mencampuri atau mengganggu pelaksanaannya. Toleransi bukan berarti mengamankan semua agama, tetapi menghargai perbedaan yang ada dalam kedamaian ini. Toleransi dalam Al-Quran, Islam sebagai agama rahmatun lil alamin, atau bisa disebut dengan rahmat bagi seluruh alam, sangat menjunjung tinggi sikap toleransi. Toleransi dalam agama Al-Quran adalah salah satu nilai penting yang ditekankan dalam hubungan antara manusia, terutama dalam hal perbedaan agama, suku, dan pandangan hidup. Nah, berikut beberapa ayat yang menekankan pentingnya toleransi. Jadi surat yang pertama yaitu surat Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghargai perbedaan keagamaan dan keyakinan, tetapi tidak memaksakan agama kepada orang lain. Surat Al-Baqarah itu yang berbunyi la ikra fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ayat ini menunjukkan bahwa pilihan dalam beragama adalah hak individu, tetapi tidak ada pemaksaan sama sekali. Nah, hadis tentang toleransi. Rasulullah SAW
adalah teladan terbaik dalam menerapkan toleransi dalam kehidupan beragama. Salah satu hadisnya yaitu barang siapa yang menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang hidup damai di negeri muslim, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Islam melindungi hak-hak non-muslim yang hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat muslim. Nah, di ujung video saya akan memberikan kesimpulan dari ceramah saya, yaitu toleransi beragama. Nah, toleransi beragama adalah bagian penting dalam ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan saling menghormati satu sama lain serta menghargai perbedaan. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai toleransi, umat manusia dapat hidup berdampingan secara harmonis, terhindar dari konflik, serta menciptakan lingkungan sosial yang damai dan penuh kasih sayang. Oke, segitu dulu ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila saya ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.